Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis sentimen dari pernyataan Ronaldo di video YouTube cuplikan menggunakan Natural Language Processing, pemrosesan bahasa alami, di mana video tersebut itu berjudul tentang Globe Soccer Award, acara penghargaan pemain terbaik tahunan yang diadakan di Dubai ataupun Arab. Jadi di sini komentar di video YouTube tersebut itu opini pengguna terhadap konten tersebut, sentimen yang dapat membantu memahami respon dari penonton, baik itu memiliki opini positif, netral maupun negatif. Untuk lebih jelasnya ini adalah videonya akan saya play. The way they do their Carrera, Bellingham, Lamine now, this young generation, Vinicius, that they do a fantastic job, and in my opinion, they deserve to win the Golden Ball. It was unfair, in my opinion. I say here in front of everybody. They give to Rodrigo, he deserves to, but I think they should give to Vinicius because they win the Champions League, they scored in a final goal. The only issue for me is not important. When you deserve, you should give who deserve. But this guy, they always do the same thing. This is why I love soccer and continue to do it this color because you do it honest award. So this is very good. Nah, ada hal yang diperdebatkan penggemar sepak bola seluruh dunia mengenai pendapat dari Ronaldo tersebut, ya, bahwa Ballon d'Or itu tidak objektif dan memberikan penghargaan pemain terbaik kepada Rodrigo Manchester City, yang menurutnya yang layak mendapatkan penghargaan tersebut adalah Vinicius Real Madrid. Nah, pendapat tersebutlah yang mengundang sentimen banyak orang penggemar sepak bola mengenai kredibilitas Globe Soccer Award tersebut dan memunculkan sentimen baru tentang pemain terbaik sepanjang masa, great of all time, antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Dari penjelasan tadi, saya tertarik untuk melakukan analisis sentimen melalui komentar pada video tersebut tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa dan kredibilitas acara penghargaan sepak bola tahunan tersebut. Sampai video ini diupload, udah 2000 komentar lebih. Nah, baik, ini adalah flowchart dari pengerjaannya, yaitu yang pertama, data mentah. Kita mengambil data mentah dari komentar YouTube tersebut. Kemudian kita melakukan preprocessing dari data mentah tersebut, normalisasi, filtering, tokenisasi, stemming, dan lemmatization. Kemudian setelah mendapatkan data versi tersebut, kita melakukan transformer ataupun sebuah model BERT, bidirectional encoder representation from transformer, menggunakan framework Hugging Face. BERT itu mempunyai kelebihan untuk mendeteksi berbagai multibahasa, multilingual. Kemudian dia juga melakukan pemrosesannya secara sendiri, pre-trained. Jadi data-data itu dilatih terlebih dahulu untuk kemudian ditentukan nilai positif, netral maupun negatif. Nah, setelah melakukan sentiment classification dengan model BERT tadi, kemudian kita langkah yang terakhir yaitu hasil dan melakukan visualisasi dengan library, Matplotlib, dan Pandas. Langsung saja kita lihat langkah-langkahnya, ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mengambil data komentar dari YouTube tersebut. Kita menggunakan library YouTube Comment Downloader, di mana kita disuruh untuk mengisi ID dari video itu. Nah, di sini yang saya cetak dengan warna merah adalah ID video tersebut. Nah, kemudian saya melakukan limit dengan 1000 komentar. Nah, yang selanjutnya yaitu supaya mendapatkan info user, waktu, dan isi komentar tersebut, kita menggunakan array data, kemudian menghitung. Nah, di sini kita for menggunakan perulangan supaya dari 1000 komentar itu terdeteksi mana author untuk user, kemudian time untuk waktu, dan teks untuk isi komentar tersebut. Nah, kemudian setelah mendapatkan apa yang kita inginkan dari data komentar tadi, kita menyimpan data dalam bentuk CSV. Ini masih mentah, ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya kita melakukan pre-processing data. Nah, pertama kita menormalisasi data tersebut, yaitu menghapus komentar kosong, kemudian menghapus duplicates, drop duplicate, dan menghapus tautan ataupun link yang ada komentar tersebut. Jadi, nah, dengan str, konten, http, dan sebagainya. Nah, setelah data menjadi normal, kita melakukan olah data preprocessing, ya. Kita mengubah semua komentar menjadi huruf kecil, kemudian kita menghapus tanda baca, melakukan tokenisasi, dan stemming lemmatization seperti pada gambar.
Nah, ini adalah perbandingan antara data mentah dan data yang setelah dilakukan pemrosesan. Data mentah kita lihat komentarnya masih banyak, tertera emoticon, kemudian titik, tanda baca titik, kemudian tanda tanda tanya. Nah, setelah diproses itu emoticon, kemudian segala hal yang kita hapus tadi itu sudah hilang dan semua hurufnya menjadi huruf kecil. Ini belum ada skor sentimen ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis sentimen. Nah, seperti yang dijelaskan pada awal tadi, kita menggunakan BRT, Bidirectional Encoder Representation from Transformer, yaitu menganut model ataupun algoritma dengan pre-train, di mana data-data yang kita masukkan tadi itu dilatih terlebih dahulu. Dia mengklasifikasikan secara tersendiri antara yang kata-kata yang positif, negatif, dan positif. Kelebihan dari BRT ini adalah multilingual, bisa mengolah data dari multibahasa, dan di sini itu ada sebuah fungsi namanya pipeline pre-train ya teman-teman. Nah, di sini dilakukan tokenisasi ulang, kemudian memberikan label di sini teman, if jika label tersebut menunjukkan negatif, netral, dan positif. Klasifikasi sentimen tersebut. Nah, ini adalah contoh dari sampel data setelah melakukan sentimen. Kita lihat sebelumnya kan komentarnya itu memang sudah normal, kemudian bersih, tapi belum ada nilai sentimennya. Nah, setelah melakukan BRT, model BRT tadi itu kita mendapatkan sentimen dari tiap-tiap komentar. Bisa dilihat ya teman-teman, itu negatif. Kemudian BRT ini juga bisa menghitung dari kata-kata yang terindikasi positif, kemudian terindikasi negatif, dan netral. Nah, juga mendapatkan sentimen skornya. Banyak sekali ya teman kelebihannya. Nah, ini adalah visualisasi distribusi sentimen tersebut. Nah, keterangannya yaitu pertama kita menggunakan chart ini ya teman-teman. Jadi positif itu 531 komentar dengan 6.520 kata. Kemudian negatif dengan 345 komentar dengan 5.522 kata. Dan netral 124 komentar dengan 1.104 kata. Nah, kita lihat dalam pie chart tersebut yaitu dengan positif dengan persentase 53,1%, kemudian netral 12,4% dan negatif 34,5%. Nah, di sini juga BRT juga bisa menampilkan distribusi polaritas kata. Nah, grafik polaritas menunjukkan seberapa banyak kata dalam setiap rentang polaritas. Jika nilainya itu di bawah 0,0 itu akan dikategorikan sebagai negatif, jika sama dengan 0,0 itu netral, dan mendekati 1 ataupun 1 itu adalah positif. Nah, kesimpulannya teman-teman, ini adalah tampilan dari Worldcon. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan analisis sentimen komentar pada video 2024 Globe Soccer Award, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang setuju dengan pernyataan Cristiano Ronaldo mengenai kredibilitas acara tersebut dan tidak objektifnya Ballon d'Or yang memutuskan Rodri sebagai pemain terbaik dibandingkan dengan Vinicius pada tahun 2024, dan serta sebagai statement bahwa Ronaldo itu lebih baik dari Lionel Messi untuk pemain terbaik sepanjang masa. Nah, kebetulan saya penerapan NLP ini dalam sektor sepak bola ya teman-teman, karena selama ini saya juga minat bola. Sebenarnya dalam pengembangannya ini bisa diterapkan pada tren lainnya ya, contohnya pada promosi sebuah produk atau layanan, di mana kita dapat mengukur sejauh mana penerimaan customer pelanggan terhadap objek tersebut. Nantinya bisa digunakan sebagai rencana strategi, analisis kebutuhan pasar, dan mengulas kekurangan pada objek sebelumnya untuk dilakukan evaluasi. Sekian penjelasan materi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.